kembali lagi bersama saya Siti Nurfadila dengan NIM G7012497. Saya dari kelas C dan seperti biasa kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan percobaan 6 pada praktikum analisis farmasi dengan judul validasi metode analisis, uji presisi dan juga akurasi penetapan paracetamol dengan menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, jadi langsung saja ke pertanyaan yang pertama, di mana presisi itu adalah kemampuan suatu metode analisis untuk menghasilkan data yang hampir sama saat pengukuran itu dilakukan berulang kali. Nah, adapun dalam analisis farmasi, presisi itu menunjukkan konsistensi hasil pengukuran kadar obat. Misalnya itu pada pengukuran kadar paracetamol dengan menggunakan spektro UV vis. Nah, adapun perbedaan dari repeatability dan juga intermediate, di mana repeatability itu atau intrahari, di mana dilakukannya suatu pengujian pada hari alat dan juga dengan analisis yang sama. Nah, sedangkan intermediate itu di mana dilakukannya pada hari dengan analisis ataupun alat yang berbeda untuk melihat kestabilan dari metode. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu di mana ESD atau standar deviasi itu adalah metode yang digunakan untuk melihat seberapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-ratanya. Nah, sedangkan persen RSD itu digunakan untuk mengetahui tingkat variasi dari hasil pengukuran. Nah, jadi rumus persen RSD itu yaitu persen RSD sama dengan SD dibagi dengan min atau rata-rata dari hasil pengukuran dikali dengan 100%. Nah, jadi apabila nilai persen RSD itu kecil, maka menunjukkan hasil dari pengukuran itu semakin konsisten, sehingga metode yang kita gunakan itu berarti memiliki presisi yang baik. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, akurasi itu adalah kemampuan suatu metode analisis untuk menghasilkan nilai yang mendekati kadar sebenarnya dari suatu zat itu. Nah, pada penetapan kadar paracetamol itu, akurasi sering diuji dengan menggunakan metode standar addition atau recovery, yaitu di mana dengan cara menambahkan sejumlah standar dari paracetamol ke dalam sampel, lalu dianalisis kembali untuk melihat apakah jumlah yang terukur di dalamnya itu sesuai dengan jumlah yang sebenarnya atau sesuai dengan jumlah yang ada pada sampel. Nah, baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari persen dari recovery. Nah, jadi rumus dari persen recovery itu dimana kadar yang ditemukan diper dengan kadar yang sebenarnya lalu dikali dengan 100%. Nah, di sini saya membuat contoh soal, yaitu kadar paracetamol yang sebenarnya itu adalah 120 mg dan hasil pengukuran dari yang didapatkan yaitu 118. Nah, langsung saja masukkan ke dalam rumus. Jadi kadar yang ditemukan yaitu 118 dan kadar dari paracetamol yang sebenarnya yaitu 120 lalu dikali dengan 100%. Nah, didapatkanlah hasil 98,3%. Jawab pertanyaan yang terakhir. Nah, di mana presisi dan juga akurasi ini sangat penting dalam validasi metode analisis. Mengapa seperti itu? Karena kedua metode ini digunakan untuk menentukan keandalan dari hasil pengujian obat. Nah, di mana metode presisi ini akan memberikan hasil yang konsisten. Nah, sedangkan metode yang akurat itu memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana di mana bagaimana analisis ini dapat mempengaruhi kadar dari obat. Nah, misalnya paracetamol yang diklaim itu mengandung 500 mg zat aktif di dalamnya. Nah, tetapi yang terbaca pada analisisnya itu adalah 650 mg. Maka obat tadi itu bisa dianggap overdosis karena dosis yang terbaca oleh analisis tadi itu 650, sedangkan klaim dari paracetamol itu adalah 500 mg. Nah, begitu pula sebaliknya apabila
hasil yang didapatkan atau yang terbaca itu terlalu rendah, maka obat yang dia hasilkan itu akan menjadi kurang efektif untuk pasien, atau dia tidak akan memberikan efek terapi kepada pasien yang mengonsumsi obat tadi. Nah, mungkin sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.